Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita diperkenankan oleh Allah untuk menjumpai bulan yang indah, ya, bulan yang penuh berkah, yaitu terutama bulan Al-Quran, ya. Sebagaimana Allah sudah tegaskan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran disebutkan di dalam ayat itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Jadi bukan hanya petunjuk kepada manusia tertentu, tapi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Tetapi di dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal, manusia-manusia yang mampu menangkap hidayah Allah itu yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Maka di dalam ayat 2 setelah alif lam mim itu dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin itu bukan peruntukannya, bukan peruntukan Al-Quran untuk orang mutakin, tidak. Peruntukannya dinyatakan dalam Al-Baqarah 185. Jadi peruntukan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Hanya tidak semua umat manusia bisa langsung menerima, menangkap, menikmati hidayah Al-Quran itu. Nah, yang bisa menikmati hidayah Al-Quran itu adalah al-muttaqin. Oleh karena itu di dalam ayat itu didahului dengan kata-kata la raiba fih, tidak ada keraguan, syak wasangka di dalamnya. Karena banyak manusia yang meragukan Al-Quran. Ya, kita sudah menyaksikanlah di berbagai media, di medsos maupun di media massa, orang-orang yang menyatakan keraguan-raguannya terhadap Al-Quran, ya. Itu sudah banyak itu, ya. Apakah ada yang bermotif penistaan atau bermotif apa? Mereka adalah orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan keotentikan Al-Quran. Sementara Al-Quran menegaskan la raiba fih. Nah, sehingga yang betul-betul bisa menangkap Al-Quran itu la raiba fih adalah manusia-manusia muttaqin. Tapi petunjuk untuk umat manusia, petunjuk kemudian yang bisa ditangkap oleh kaum muttaqin, kaum muslimin, kaum mukminin, itu memang Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran saja, tapi memberikan pendamping, yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah, yang itu disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Jadi berketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu, ya artinya kita mengkaji Al-Quran, kemudian memahami, menghayati, mengamalkan, tapi juga mengkaji
as-sunnah atau al-hadis, kemudian mencoba memahami, menghayati dan mengamalkannya. Dan al-hadis atau as-sunnah ini merupakan penjelasan, ya. Salah satu fungsinya penjelasan Rasul terhadap apa yang mungkin di dalam Al-Quran diterangkan secara ijmali atau secara global, dirincikan oleh Al-Quran, dirincikan oleh as-sunnah atau al-hadis, ya. Seperti misalnya tentang waktu-waktu sholat, itu dirincikan oleh al-hadis atau as-sunnah, ya. Sholat zuhur yaitu ba'daz zawal, ya. Jadi sholat zuhur dilaksanakan masuk awal waktunya ketika matahari condong ke arah barat. Begitu juga waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu fajar atau waktu subuh. Itu penjelasan rincinya ada di dalam as-sunnah atau al-hadis. Nah, ini ilmu yang perlu kita pahami juga. Al-hadis itu sering dikelompokkan ada dua, yaitu al-hadis al-qudsi dan al-hadis an-nabawi. Al-hadis al-qudsi adalah hadis yang maknanya, intinya itu berasal dari Allah, ya. Maknanya berasal dari Allah, kemudian masuk ke dalam jiwa, hati nurani dan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul ini bertugas untuk mengikhbarkan, sehingga ada istilah hadis qudsi itu kalau dihubungkan dengan Allah disebut sebagai nisbah insya'iyah, nisbatal insya'. Sedangkan kalau dikaitkan dengan Rasul sebagai nisbatal ikhbar. Jadi Rasul sebatas mengkhabarkan dari makna yang diterima oleh Allah, sehingga memang redaksinya bisa saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ini kita perlu memahami beberapa hal, ya, beberapa aspek perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Ini jarang dijelaskan ini, ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran, ini perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Karena kadang-kadang dan juga ada kelompok tertentu, ya, apakah itu orientalis atau kelompok misionaris yang lain, itu ingin mengaburkan ini masalah Al-Quran dan hadis qudsi, sehingga ada yang mengatakan berarti Quran ini tidak komplit, Quran nggak lengkap, perlu ada hadis qudsi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sisi lain kemudian muncul ada ingkarus sunnah. Nah, sekarang kita perlu supaya memiliki pemahaman yang mendalam di sini, ya. Al-farqu bainal Quran wal hadis al-qudsi, singkat saja. Perbedaan Quran dan hadis qudsi, yang pertama, kalau Al-Quran itu terkandung di dalamnya ada tantangan Allah kepada orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Jadi tantangan dan i'jaz, maka disebut kemukjizatan Al-Quran. I'jaz ini untuk melemahkan musuh-musuh yang tidak mengimani Al-Quran. Itu kalau Al-Quran ada itu, ya, misalnya wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini Quran ada begitu, tapi kalau hadis qudsi tidak ada. Kemudian kalau Al-Quran mangkulun bit tawatur, Al-Quran itu dikutip, diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir, maka Quran itu sudah disepakati oleh semua, ya, semua periwayat, ya. Jadi Quran itu sifatnya mutawatir, dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya Quran itu qat'i, ya. Qat'i itu berarti kebenarannya mutlak. Sedangkan kalau hadis qudsi
Justru hadis qudsi itu kebanyakan adalah hadis-hadis ahad, dan tentu petunjuk dilalah yang ada di dalamnya adalah dzanni atau bersifat nisbi, meskipun maknanya dari Allah. Rasul memberikan seperti hadis Nabi, ana inda dzanni abdi bi, ana idzan inda dzanni abdi bi, atau hadis tentang puasa Ramadan, fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu hadisnya ahad ya, hadisnya ahad dan bersifat nisbi. Nah, Al-Qur'an yang berikutnya, perbedaan yang ketiga adalah Al-Qur'an itu tidak dinisbahkan kepada yang lain kecuali hanya dinisbahkan kepada Allah. Kalau hadis qudsi kan dinisbahkan kepada Allah, tadi disebut sebagai nisbatal insya, dan dinisbahkan kepada Rasul atau diikhbarkan oleh Rasul sebagai nisbatal ikhbar. Nah, jadi ini perlu kita pahami juga untuk ini, supaya kita tahu, oh ini hadis qudsi seperti ini. Jadi ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Kalau hadis Nabi ini betul-betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan yang lain yang keempat, kalau Al-Quran itu, ini menurut pendapat para ulama ahli Al-Quran ya, di antaranya adalah Imam As-Suyuti ya, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ya, bahwa kita dilarang atau diharamkan membaca Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran hanya bil makna. Jadi kita tidak boleh qiraah bil makna itu sebenarnya. Jadi kalau kita menjelaskan Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman yang intinya begini, itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya tetap ditunjukkan lafaz asli Al-Quran, baru kita jelaskan maknanya. Nah, ini menurut ahli ulumul Quran begitu. Sedangkan kalau hadits qudsi nggak apa-apa, nggak dibaca hadisnya, tapi hanya diterangkan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita akan sampaikan 7 ini ya. Yang kelima adalah Quran ditulis dengan rosam secara khusus, tata tulisnya khusus. Seperti kalau sholat itu, kalau bahasa umumnya sholatun pakai alif ya. Tapi dalam Al-Quran pakai wawu, sholatun, seolah-olah sholawatun, padahal itu sholatun ya. Zakat juga begitu ya. Jadi kalau hadis rosmun umum. Kemudian yang keenam, Quran itu tilawahnya mengandung ibadah. Jadi mentilawai Al-Quran, tilawah itu membaca, apakah dia ngerti maknanya atau tidak. Jadi Quran kita baca, kita nggak tahu maknanya, itu bernilai ibadah dan berpahala. Tapi kalau hadis qudsi atau hadis yang lain ya, kita membaca tanpa menggali maknanya, itu tidak berpahala ya, tidak sebagai ibadah khusus. Tapi qiraatul Quran, tilawatul Quran adalah ibadah. Dan yang terakhir, kalau kepada Al-Quran disyariatkan ketika membacanya diawali dengan al-isti'adzah atau ta'awud wal basmalah, kecuali surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ya. Sedangkan kalau hadis qudsi atau hadis yang lain tidak perlu ada ta'awud atau basmalah. Ini saya kira di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, ilmu seperti ini yang jarang saya membaca kitab-kitab, belum menemukan kecuali satu buku Ulumul Quran yang ditulis oleh Faiz bin Asyaf. Faiz bin Asyaf ini satu Ulumul Quran yang menurut saya kok ini ada hal yang baru, di samping ini ada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain dapat kita pelajari kembali. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya selamat melaksanakan iftar atau berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini puasa yang diterima oleh Allah, dan iftar kita juga iftar yang penuh barokah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.